Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan dokumentasi ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau dikenal dengan Bakamla RI, khususnya yang ada di wilayah Bangka Belitung, untuk mengenal lebih dekat peran dan tugasnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Kegiatan diawali dengan melihat langsung ruang pemantauan laut di mana kami diperlihatkan sistem monitoring yang digunakan untuk mengawasi aktivitas di perairan Indonesia secara real time melalui layar pemantauan dan zoom pengawasan laut. Dari sini kami dapat memahami bagaimana Bakamla memantau pergerakan kapal serta menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia selama 24 jam penuh. Jadi yang pertama untuk mencari anomali kapal itu kita filter berdasarkan kecepatan kapal. Jadi kecepatan kapal itu yang mencurigakan itu di bawah 3 knot atau 3 knot lah minimal. Jadi saya melakukan filter itu dari speednya diperkecil jadi 3 knot. Lalu yang dicurigai itu kebanyakan kapal-kapal dari luar ya. Jadi saya filter flagnya itu atau benderanya itu dari luar negeri. Pembajakan kalau di Indonesia jarang ya, kalau pembajakan. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia itu pertukaran BBM, penyelundupan. Jadi kalau kapal-kapal yang sudah nggak jelas, diem lama, kami pantau itu minimal 1 hari. 1 hari masih belum gerak, kita teruskan. Nanti kita laporkan ke DLB untuk ditindaklanjuti oleh pusat. Baik, pada sesi kali ini kami diberi pemaparan terkait apa itu Bakamla RI, sejarah, tugas dan fungsi, wewenang, dan juga zona maritim, pangkalan armada, stasiun pengawasan, dan stasiun bumi yang ada di Indonesia. Bakamla RI sendiri yaitu lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dasar Bakamla RI sendiri meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Keempat, Peraturan Badan Keamanan Laut RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi, Peraturan Kepala Bakamla RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bakamla RI tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, sejarah Bakamla RI. Pada tahun 1972, Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakorkamla dibentuk oleh TNI Angkatan Laut berdasarkan SKB Menhub, Menku, Menhamkam, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tanggal 19 Desember 1972. Nah, selanjutnya pada tahun 2005, Bakorkamla RI ditempatkan di bawah Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI berdasarkan Kepres Nomor 18 Tahun 2005. Pada tahun 2014, Bakamla RI diresmikan tanggal 15 Desember 2014 untuk menjalankan fungsi Indonesia Coast Guard yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014. Nah, selanjutnya terkait tugas dan fungsi Bakamla RI.
Tugas Bakamla melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk fungsi Bakamla itu sendiri, yang pertama, menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kedua, menyelenggarakan sistem peringatan dini, keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keempat, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Kelima, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Keenam, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Selanjutnya yaitu wewenang Bakamla RI. Badan Keamanan Laut berwenang pertama, melakukan pengejaran seketika. Kedua, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Dan yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, pembahasan berikutnya terkait zona maritim, pangkalan armada, stasiun pengawas, dan stasiun bumi yang tersebar di Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mengintegrasikan sistem pengawasan maritim yang berpusat di Mabes Bakamla RI Jakarta dengan membaginya ke dalam 3 zona maritim utama. Yang pertama yaitu zona maritim barat, tempatnya di Batam, zona maritim tengah yaitu di Manado, dan zona maritim timur yaitu bertempatkan di Ambon, di mana masing-masing zona memiliki kantor zona maritim dan pangkalan. Totalnya ada 3 lokasi sebagai komando taktis lapangan. Untuk mendukung aspek kedirgantaraan dan pengolahan data satelit, Bakamla diperkuat oleh 3 lokasi stasiun bumi atau ground station yang ditempatkan pertama di Bangka Belitung, kedua di Semarang, dan ketiga yaitu di Manembo. Sementara itu, sebagai garda terdepan di sepanjang garis pantai Nusantara, terdapat 14 lokasi stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut atau SPKKL seperti di Aceh, Ranai, Sambas, Tarakan, Bitung, Kupang, hingga Merauke yang berfungsi mendeteksi radar dan menjaga stabilitas keamanan laut Indonesia secara real time. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke pos dan area operasional Bakamla. Di sana, kami berkesempatan melihat kapal patroli yang digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan laut. Kami juga diperlihatkan fasilitas pendukung serta penjelasan mengenai fungsi kapal dan kesiapan personel dalam melaksanakan operasi maritim. Namanya katamaran 501, tipenya katamaran. Paham nggak? Katamaran itu artinya ya kayak gitu, 2 lambung kanan kiri, hanya kosong. Jumlahnya di Bakamla itu ada yang masih aktif itu 8 kalau nggak salah. Di Babel cuma 1. Itu 8 unit itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tahu nggak sih Bakamla Republik Indonesia memiliki berbagai jenis kapal dan alat patroli untuk menjaga keamanan laut di Indonesia. Setiap aset mempunyai tugas yang berbeda-beda, mulai dari patroli biasa sampai pengejaran kapal yang melanggar hukum. Yang pertama, ada kapal negara yang memiliki panjang 110 meter, merupakan kapal terbesar yang dimiliki Bakamla. Kapal ini biasanya digunakan untuk patroli di laut lepas dan wilayah perbatasan. Karena ukurannya besar, kapal ini biasanya berlayar lebih lama dan menjangkau daerah yang jauh dari daratan. Selanjutnya, ada kapal negara yang memiliki panjang 80 meter yang menjadi andalan Bakamla untuk patroli rutin. Kapal ini digunakan untuk mengawasi berbagai aktivitas di laut, seperti pencurian ikan, penyeludupan, dan pelanggaran hukum lainnya. Sedangkan kapal negara yang memiliki panjang 48 meter, ukurannya lebih kecil sehingga lebih lincah dan cocok digunakan di wilayah pesisir atau perairan yang lebih dekat ke daratan. Bakamla juga memiliki high speed craft atau kapal cepat. Sesuai namanya, kapal ini digunakan saat perlu mengejar kapal yang mencoba kabur atau melanggar aturan.
Selain itu, ada juga kapal katamaran. Kapal ini memiliki 2 lambung sehingga lebih stabil saat berlayar dan nyaman digunakan untuk patroli. Ukurannya sekitar 15 meter. Kapal ini satu-satunya kapal patroli yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya menggunakan kapal, Bakamla juga memanfaatkan drone serta pesawat patroli udara. Keduanya membantu memantau wilayah laut dari udara sehingga aktivitas di laut bisa terdeteksi lebih cepat dan area yang lepas diawasi dengan lebih efektif. Ini untuk trim. Jadi untuk ngangkat mesinnya, naik turun mesin. Posisi mesin kan mesin gantung, mesin luar, hardboard. Nah. Yang jelas keamanan, penegakan hukum, kemudian kelestarian lingkungan hidup tuh di-manage dan terlaksana dengan baik, gitu, dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Dari segi keamanan, yaitu jelas tadi biar kita ini dalam mengelola lingkungan hidup bernegara, jadi negara juga harus hadir, gitu kan, harus hadir di laut yang merupakan wilayah negara juga, gitu. Nah, makanya negara mengatur itu ada undang-undang segala macam, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kejahatan narkotika, tambang, macam-macam ya, bea cukai dan lain-lain. Nah itu dampaknya kemana? Dampaknya ke kita juga, ke masyarakat juga, gitu. Itu kan salah satu devisa negara, sumber devisa negara ya, dikelola dengan baik, devisa negara meningkat, kesejahteraan diharapkan masyarakat diharapkan meningkat karena negara memiliki sumber daya alam yang menunjang devisa, gitu ya, pemasukan untuk negara. Kemudian juga untuk lingkungannya, karena di sini di Bangka Belitung ini terkenal ya dari dulu sebelum penjajahan Belanda loh, kita ini di Bangka Belitung ini dikeruk timahnya ya, timahnya dikeruk. Nah ya kewajiban kita gitu kan, menjaga kelestarian itu tadi, karena kita juga di dunia ini sudah harus mengadopsi blue economy tadi ya, setelah tambang timah, gimana biar lingkungan hidup tuh kelestarian alam tidak rusak, gitu ya. Itu penting sekali, harapan saya ya itu. Nah kemudian itu tadi karena kurang pemahaman, mungkin penambang juga sama dengan para nelayan yang tidak paham tentang hal itu. Jadi pahamnya hanya hari ini saya dapat uang banyak nih, gue dapat duit banyak hari ini, nggak peduli lah ya, selanjutnya kan nggak tahu rusak atau apa. Itu rehabilitasinya, ngerehabnya itu lama sekali kan. Banyak lah di sini contoh-contoh adik-adik, apalagi yang orang sini atau sering jalan-jalan, banyak yang sudah bekas tambang ya. Itu gimana coba? Nah kan itu susah kan. Nah itu gimana caranya, harus kita, kewajiban kita bersama, bukan hanya aparat aja gitu kan. Kalau harapan saya ya ingin semua dari segi keamanan juga untuk kita, kewajiban negara itu menjamin keamanan, kemudian juga menjamin ekonomi, keberlangsungan ekonomi.